لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita sudah masuk pada pembahasan metode pengajaran, uslub dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kita lihat yang berikutnya, yaitu al-ittisalu sam'i wal basari bainal muallim wal muta'allim. Adanya kontak pendengaran dan penglihatan antara guru dan murid. Di sini penulis menekankan terkait dengan salah satu metode dalam memberikan pengajaran kepada anak murid, pada siswa, kepada anak-anak kita sendiri, yaitu adanya kontak mata dan pendengaran antara yang mengajar dengan yang diajarkan. Inna uslubal ilqa'i athna'it ta'lim au usluba 'aradil maddatil 'ilmiyyah asy-syarh 'alal muta'allimin huwa al-wasilatul aqwa fi ittisali bainal muallimi wa tilmidhi. Metode pengajaran langsung, ya, metode pengajaran langsung ataupun metode penyajian mata pelajaran, pensyarahan ataupun penjelasan langsung, ya, terhadap murid, ini merupakan wasilah, merupakan sarana, merupakan penunjang yang sangat kuat, ya, dalam terjadinya kontak antara murid dan guru. Ya. Ketika kita membicarakan langsung, kita berhadapan langsung dengan anak-anak kita berhadapan langsung dengan murid-murid kita berhadapan langsung memberikan penjelasan langsung kepada siswa-siswi kita. Ini merupakan, ya, hubungan ataupun kontak dua arah yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Maksudnya anna sautal muallim lahu khassiyah al-ittisal akthar min ghairiha. Bahwasanya suara guru itu memiliki hubungan khusus, ya, kontak hubungan khusus atau kontak khusus dengan murid ketimbang cara-cara yang lain. Artinya begini ikhwah, ketika seorang guru memberikan penjelasan tentu dengan suara, ya, suara ini merupakan salah satu metode pentransferan ataupun pemberian penjelasan ilmu kepada murid yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap si murid.
ketimbang cara-cara yang lain. Ketimbang cara-cara yang mungkin cara-cara yang lain ada dengan cara isyarat atau dengan cara-cara ditulis, ya, tulis, ya. Sungguh dengan langsung berbicara, suara kita didengar langsung oleh murid, ya, itu sangat kuat pengaruhnya terhadap mereka. Waqad ya'taridu mu'tarid. Mungkin ada yang menyanggah biqaulihi, "Madza taquluna fi ittisalil nadhari bainal muallim wa tilmidz?" Lantas apa pendapat kalian terkait dengan hubungan ataupun kontak pandangan dan pendengaran antara guru dan murid? Wal jawab an dzalika min wujuh. Jawabannya bisa kita beri dari berbagai sisi. Sisi pertama, inna kulla ittisali sam'i wal basari idza ahsana istikhdamaha mujtami'aini kana lahuma atharun fa'alun fi ittisalil ma'lumati bisyakl afdal ma law kanat ihdahuma ma'zulatan anil ukhra. Yaitu terjadinya kontak, ya, kontak pendengaran dengan terjadinya kontak pendengaran dan penglihatan antara murid dan guru ini, ya, ini akan sangat besar kesannya terhadap murid dalam menyampaikan maklumat-maklumat kepada murid. Ya, jika si guru itu pandai menggunakan dua metode ini. Artinya ikhwah, seorang guru ketika dia berbicara, kemudian ketika dia melihat anak-anak murid, ketika gurunya bicara dia mendengar, dan dia juga melihat bagaimana guru dalam menyampaikan pelajarannya. Ya, guru pandai mengkombinasikan antara mimik wajah dengan suaranya. Pandai dia menggunakan intonasi suara sehingga membuat murid tertarik terhadap pelajarannya. Dan pandai juga dia mempermainkan kontak mata antara dia dan muridnya. Jika ini bisa digunakan dengan cara apik, dua hal ini, kontak pandangan dan kontak pendengaran ini bisa digunakan, kombinasi ini digunakan dengan cara yang sangat apik, ini sangat berkesan pada murid dalam menyampaikan maklumat-maklumat kepada mereka ketimbang cara-cara yang lain, atau ketimbang kalau hanya menggunakan salah satu di antara dua hal ini, yaitu dengan cara penglihatan saja tanpa pendengaran atau pendengaran saja tanpa melihat. Yang kedua, inna ittisal al-basari qad yakhtalifu fi jami' awqatit ta'lim. Sesungguhnya adanya hubungan pandangan, ya, itu tentunya akan terjadi perbedaan dalam adanya hubungan pandangan antara murid dengan guru, ya. Itu tentunya akan ada perbedaan dari waktu ke waktu. Ka'ayyakunal muta'allim kafifan, seperti jika sang guru adalah seorang yang buta, ya, jika seorang guru adalah yang buta. Aw fi ba'di awqatit ta'lim idza kana at-talib fi halati syurudi huzu fi halati syurudin wa huzu wa dhahulin aw inshighali bi 'amali ma'an dars. Atau di beberapa waktu pengajaran ternyata seorang murid dalam keadaan tidak perhatian atau dia sibuk dengan hal yang lain sehingga tidak memperhatikan pelajarannya. Amma ittisali sam'i fahuwa yakhtalifu fi halatin wahidatin. Adapun kaitannya dengan hubungan pendengaran, dia hanya berbeda di satu kondisi saja, yaitu idza kana al-muallimu abkam, apabila sang murid itu dia abkam, tuli. Maksudnya begini, ikhwan, ya. Kalau kita lihat hubungan pandangan
antara guru dengan murid, ya, hubungan pandang antara guru dan murid ini berbeda waktu, berbeda kondisi, ya, berbeda kondisi. Seperti kalau seorang guru dia buta, berarti tidak ada hubungan pandangan antara guru dengan murid. Ya, ketika kita mengajar kan kita memperhatikan murid-murid kita. Ya, mana yang ngantuk, mana yang lesu. Mereka juga bisa kita dari pandangan mereka kita bisa menilai bahwasanya apakah mereka itu tertarik dengan kajian kita, dengan pelajaran kita ataukah tidak. Demikian. Di antara kesan mereka kurang tertarik, ya, atau mungkin jenuh, awalnya tertarik tapi terakhir jenuh, bisa kita lihat dari pandangan matanya. Yang tadinya perhatian sekarang mulai hanya lihat ke bawah saja, kita nggak tahu dia melihat ke bawah itu apakah dia sedang tidur ataukah tidak. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita lihat fokus, matanya berbinar-binar, memang benar-benar perhatian dengan apa yang kita ucapkan, tuh kontak pandang antara kita dengan mereka, kita bisa menilai pandangan mereka. Demikian ikhwah. Ya, terkecuali kalau gurunya seorang yang buta. Ya, kecuali gurunya seorang buta. Atau kondisinya akan berbeda lagi kalau ketika kita berbicara, murid tak memperhatikan kita. Mungkin dia sibuk dengan sesuatu, ya, sibuk dengan catatan mungkin, atau sibuk dengan apalah yang dia pikirkan, sehingga dia mengalihkan pandangan dia dari pandangan dia dari kita ke pandangan yang lain, dia melihat ke yang lain misalnya. Demikian. Atau dia sibuk atau dia saat kurang perhatian misalnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun kalau hubungan pendengaran itu hanya satu kondisi saja perbedaannya, yaitu di saat seorang murid itu tuli, maka mau tidak mau memang caranya akan berbeda dalam pengajarannya. Wa hadza ittisal ay sam'i wal basari. Hubungan ini yaitu hubungan antara guru dan murid, yaitu hubungan pendengaran dan penglihatan, yusaidul mudarribu ala dhabtil fasli wa iradatihi. Itu dapat membantu seorang guru untuk menguasai lokalnya, untuk menguasai majelisnya, untuk menguasai kelasnya. Demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Dengan mendengar dan melihat hubungan, mereka mendengar kita, kita mendengar mereka, kemudian mereka juga melihat kita, kita melihat mereka, ya. Hubungan ini semua ikhwah akan membantu kita untuk menguasai lokal, untuk menguasai kelas. Menguasai kelas di sini gimana? Kita bisa membuat mereka perhatian kepada kita. Demikian ikhwah. Di saat ada seseorang yang mungkin sedang melengos gitu atau kurang perhatian, kita bisa tegur atau kita bisa tanya dia sehingga dia kembali fokus dengan perhatiannya kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, misalnya kalau seandainya kita tidak bisa melihat, seperti misalnya ya, ketika kita mengajarkan pengajian, kemudian di balik tabir ada kaum akhwat misalnya. Ya, sering kita dapati mereka-mereka yang ikut malah ngobrol. Ya, malah ngobrol. Kenapa? Karena mereka berada di balik tabir. Mereka berada di balik tabir dan mereka tidak diketahui siapa yang berbicara. Kalau kaum bapak-bapak yang ada di hadapan kita mereka berbicara, itu sangat minim mereka bicara. Kenapa demikian ikhwah? Karena mereka kita lihat. Ketika dia mulai bicara, kita lihat begitu saja, mungkin mereka merasa bahwasanya kita ingin menegur dia dengan hanya memandang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi wa fil muqabili fa huwa yufidu talib fi hifzil ma'lumat wa siyanatiha anin nisyan. Di samping itu faedahnya untuk murid juga mereka dapat menghafal dengan mudah dan dapat menghindari cepatnya lupa mereka terhadap pelajaran tersebut. Wa sawfa nasta'ridu huna ba'd anwa' iltisalati as-sam'i wal basari allati tusa'idul muallim asna syarh fi ada'i muhimmatihi at-tarbawiyyati wat ta'limiyyati ala al-wajhi akmal.
Dan di sini kita akan paparkan beberapa jenis hubungan hubungan pandangan dan pendengaran antara guru dan murid yang dapat membantu seorang guru di saat dia memaparkan, menjelaskan pelajaran-pelajaran yang ilmiah kepada murid-muridnya. Ya. Dapat membantu dapat membantu seorang guru bagaimana cara dia bisa dengan sempurna dapat memberikan pengajaran ya terhadap murid-muridnya. Akhidina dzalika min sunnatil muallimil awwal sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Ini semua bisa kita ambil ya, bisa kita simpulkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah guru pertama dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, awalan ittisalus sam'i, yaitu hubungan pendengaran. Di antaranya ikhwah wa minha tariqatul kalam, as-sardu asy-syarh, itu cara berbicara. Ikhwah, ada orang berbicara cepat, ada yang bicara sangat lambat, ada yang sedang, ya. Ini juga merupakan hubungan ataupun metode dalam memberikan pengajaran. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasar dikum hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara cepat seperti kalian. Rasulullah SAW tidak pernah bicara cepat seperti kalian. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinun faslun. Tapi beliau berbicara dengan ucapan yang lugas dan jelas. Yahfazuhu man jalasa ilaih, di mana ucapan beliau itu mudah dihafal oleh orang-orang yang ada bersama beliau. Karena beliau satu-satu, ya. Beliau menyebutkan setiap kalimat, setiap kata dengan jelas, satu persatu, tidak terlalu cepat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qauluhu, adapun perkataan Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah yasrudu, tidaklah Rasulullah SAW yasrudu. Rasulullah SAW tidaklah yasrudu itu bidammir ra minas sardi, yaitu yasrudu dengan mendomahkan huruf ra. Wa huwa ityanu bil kalami 'alal wala'i wa isti'jali fih, yaitu mengucapkan ucapan dengan cepat. Berbicara cepatlah kita katakan. Yasrudu artinya bicara cepat. Rasulullah SAW tidak pernah bicara cepat. Wal ma'na lam yakun Rasulullah SAW yutabi'ul haditha isti'jalan ba'daha ithri ba'dil li alla yaltabisu 'alal mustami'. Bahwa artinya yaitu Rasulullah SAW tidak pernah menyambung satu kata dengan kata yang lain. Tidak pernah disambung karena ingin segera cepat mengucapkannya, sehingga beliau tidak pernah SAW menyambung satu kata dengan kata berikutnya dengan cepat, agar yang mendengar beliau tidak keliru dalam memahami. Wa qauluhu faslun ay bayyinun zahirun yakunu baina ajzaihi faslun. Yang dikatakan fasl adalah jelas, yaitu yang jelas dan nampak, ya, yang jelas dan ada perbedaan yang satu bahagian dan bahagian yang lain. Intinya jelas lah bahasanya, ya. Jelas bahasanya, tidak begitu, sehingga satu kata dengan kata berikutnya tidak jelas. Inna aradul maddatil ilmiyati bi sur'ati yusabbibu irbakan ladai talib. Sesungguhnya memaparkan pelajaran, menyampaikan pelajaran, menjelaskan pelajaran kepada murid-murid dengan cara cepat, dengan bicara yang cepat, ya, itu akan membuat si murid menjadi tidak paham. Wa yushattitu dhihnuh, dan dapat membuat kacau pikirannya. Karena dia nggak paham apa yang dikatakan Pak Ustadz, apa yang dikatakan sang guru, karena bicaranya terlalu cepat.
wa yuhrimuhu intifa'a bi katsirin minal fawaidi wal masail allati qad tamurru sari'an wa la yatasayyaduha adh-dhihn. Sehingga hal itu menghalangi dia untuk mengambil manfaat yang banyak. Terhalang dia mendapatkan faedah yang banyak. Dan dari masalah-masalah yang terkadang seorang guru menyebutkan secara cepat, namun tak ditangkap oleh si murid. Demikian. Ya. Guru memberikan cara rinci. Ada faedah-faedah yang penting, tapi karena sang guru menjelaskan dengan selalu cepat, menyebutkan poin-poin dengan cepat, sehingga tak tertangkap oleh si murid. Demikian. Akhirnya ya dia tidak bisa merasakan manfaatnya. Kemudian wa hadhi tariqati yaqa'u fiha katsirun minal muallimin. Yang seperti ini banyak terjadi di kalangan para guru karena banyak omongannya, penjelasannya terlalu cepat. Walidha wajabat tastanbih laha, oleh karena itu haruslah kita memperhatikan hal ini. Wa aqsu dzalikal but'us syadidul malal mumil. Demikian juga kebalikannya, ada guru itu yang bicaranya itu lambat, menjemukan. Ya, yang lambat dan menjemukan. Alladzi yab'atsu ala istirkha'i wan naumi, yang akhirnya menyebabkan sang murid ngantuk ataupun mungkin tertidur. Wa yulidul ad-dajari wa yulidu ad-dajari was-samati lada talib, yang akhirnya membuat si murid bosan dan jemu. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita bicara jangan sampai terlalu cepat, jangan cepat sehingga murid gak paham apa yang kita ucapkan. Hilang, terluput dari dia faedah-faedah yang sudah kita sampaikan, tidak tertangkap oleh pikirannya, lupa, ya, cepat lupa. Kenapa? Karena terlalu cepat ucapannya. Ada yang terlalu lambat, ya. Yang lambat seperti ini juga tak baik untuk murid-murid. Metode penyampaian dengan bahasa yang sangat lambat ini juga tidak baik untuk murid-murid karena membuat mereka, mengundang kantuk di mata mereka, bahkan membuat mereka tertidur. Demikian ikhwah, karena muncul sudah rasa jemu dan bosan. Wat tariqul amthali huwal faslu bainal kalam wa bainal kalimat. Dan yang benar adalah ya cara menyampaikan yang terbaik adalah yaitu yang ada jeda antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat berikutnya. Haitsu yufassilu bainal kalimatin wa ukhtiha, di mana dia memberikan jeda antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat berikutnya. Fala tatadakhalul kalimati wal hurufi. Jangan sampai antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu berhimpitan, mendabling. Ya, doubling dia sehingga enggak jelas. Demikian juga huruf-hurufnya. Likai la tashkulu wa tas'abu 'ala talib, agar dia tidak kesulitan untuk memahami pelajaran tersebut. Wa kadzalika tawassut fi sardi fala yakunu bis-sari'il mufrid walal but'il mukhil. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pelajaran, dalam memberikan penjelasan terhadap pelajaran yang kita ajarkan, jangan sampai kita terlalu cepat ataupun jangan sampai terlalu lambat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Itu yang pertama. Ya, yaitu cara mengucapkan kalimat per kalimat. Ya, jangan terlalu cepat sehingga membuat murid bingung. Ya, dalam beberapa detik saja si seorang guru telah memberikan beberapa faedah. Ya, ini nggak bisa ditangkap semuanya oleh sang murid. Jangan terlalu cepat. Yang kedua, jangan juga terlalu lambat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya B, ada mutasyadduk fil kalam, tasyadduq fil kalami wa takalluf fis saja'. Yaitu ketika bicara seorang guru enggak perlu memfasih-fasihkan ucapan atau enggak perlu harus cari-cari persajakan yang sama. Seperti kalau kita misalnya begini ya, kita bicara dengan murid kita atau di depan kajian misalnya, kaum muslimin yang alim, yang semuanya im begitu ikhwah. Ya enggak perlu dalam pengajaran. Karena hal itu akan bisa membingungkan. Terkadang orang karena sangat memperhatikan lafaz, ya, lafaz yang diucapkan,
keindahan penyampaian akhirnya tak difahami oleh orang yang mendengar. Ada lagi ikhwah, ada yang mengutamakan bahasa-bahasa asing. Kalau bahasa kita katakan bahasa-bahasa ilmiah yang banyak sasi-sasinya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita mengesankan kita itu seorang yang intelektual, bahasa kita bahasa tinggi. Permasalahannya bukan bahasa kita bahasa tinggi, sekarang permasalahannya difahamkan nggak? Bisa nggak difahami oleh murid-murid? Itu yang terpenting. Bisa nggak difahami oleh orang yang mendengarkan ucapan kita? Kalau nggak bisa difahami, untuk apa kita gunakan bahasa-bahasa yang nggak banyak digunakan oleh masyarakat? Masyarakat itu butuh penjelasan dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang jelas. Tidak usah pakai bahasa si itu, ikhwan. Ya, bahasa-bahasa Inggris yang sudah di Indonesia kan tak usah. Gunakan saja bahasa Indonesia, karena kita sedang menjelaskan sebuah pelajaran, sebuah ilmu yang berguna untuk kehidupan mereka, bisa mereka amalkan. Ya, kita di sini bukan sedang show menunjukkan bahwa kita seorang intelektual menggunakan bahasa-bahasa yang mereka tak paham, hanya kita yang paham. Demikian. Oke, kalau seandainya kita berada di hadapan para mahasiswa yang mengerti dengan bahasa kita ini, ya silakan, tidak ada masalah, ikhwah. Ya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau di depan orang-orang yang nggak paham, ya hindarilah bahasa-bahasa ini. Sekali lagi, ikhwah, kita ketika memberikan pelajaran bukan sedang menunjukkan kita hebat, bukan sedang menunjukkan kita seorang intelektual, ya, sehingga harus dipuji. Bukan sedang apapun, kita sedang mengajarkan umat bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi hamba Allah, bisa mereka amalkan, bisa dengan cepat mereka fahami, menjadikan sebuah ilmu, kemudian mereka amalkan dan mereka dakwahi. Ya. Jadi semua itu bukan untuk kepentingan dunia sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu kemudian tak juga perlu menyebutkan persajaan, harus sama semua. Ya, ujungnya harus, kalau ii semua, kalau aa semua, nggak perlu. Ya, karena hal itu malah akan adanya akan kendala bagi kita untuk bagaimana caranya agar menggunakan bahasa yang lebih mudah. At-tasyadduq wa huwa at-tawassu' fil kalami min ghairi ikhtiyatin wa ihtirazin. Yang dikatakan tasyadduq yaitu memperluas pembicaraan, ya, dengan tanpa ada batasan. Wa qila al-mutasyaddiqu al-mutakallifu fil kalami fayalwi bihi tasyidqaihi. Al-mutasyaddiq yaitu seorang yang memfasih-fasihkan bahasanya, ya, sehingga dia bersilat lidah gitu. Lidahnya terbolak-balik untuk menyebutkan sesuatu yang fasih, bahasa-bahasa yang ganjil misalnya. Wasyidqu janbil fam wa takalluful kalam. Yang dikatakan syidq ini ujung ujung bibir, ujung kiri dan ujung kanan, makanya sidqaihi dua ujung. Wa takallufil kalam, dan menyusahkan kalimat ataupun memfasih-fasihkan bahasa. Wa ityanu bil gharaibihi, dan mendatangkan ataupun mengucapkan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang asing yang tidak difahami. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, ikhwah. Ya, seperti yang kita katakan tadi, tak perlulah kita menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kita mau apa sebenarnya? Memahamkan masyarakat, membuat paham murid-murid kita, atau mau apa sekarang? Ya. Wal mubalaghatu fi ikhrajil huruf, dan mubalaghah, kelewatan dalam menyebutkan huruf. Jadi ketika dia menyebutkan ya ma'asyaral, begitu, ikhwah. Ya, sehingga mubalaghah, berlebihan dalam menyebutkan huruf per huruf. Ini biasanya kalau orang Arab, ya. Amrun madhmumun syar'an, seperti ini merupakan perkara tercela dalam syariat. Marfudun aqlan, dan tertolak dari sisi akal.
Li'anna man kanat hadhihi sifatuhu la budda ayyara fi nafsi ta'adhum ala ghair wal izdira'il akharin. Karena barang siapa yang memiliki sifat ini, berarti dia sedang telah menganggap dirinya hebat dan merendahkan yang lain. Likaunihim aqallu minhum balaghatan wa fasahatan, karena mereka yang dihadapi dianggap orang yang kurang fasih dan kurang baligh. Baligh ini ya ikhwah, kurang apa namanya? Kurang puitis lah kita katakan ya. Kurang fasih dan kurang baligh ya, kurang mengena. Kemudian wala'alla hadis Jabir radhiyallahu anhu hadis Abdullah bin Amr yughniyani an katsir minal kalami. Semoga hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Amr ini bisa dijadikan cukup sebagai keterangan fi hadzal bab, dalam bab ini. Satu, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbukum ilayya man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang paling ku benci dan paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat kelak, ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara, wal mutasyaddiqun, dan orang yang memfasih-fasihkan ucapan, wal mutafaihikun, dan mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna tsartsarun wal mutasyaddiqun. Ya Rasulullah, kami sudah faham yang dimaksud dengan tsartsarun dan mutasyaddiqun. Tsartsarun tadi yang banyak bicara, mutasyaddiqun orang yang memfasih-fasihkan bicara. Famal mutafaihikun, dan apa yang Anda maksud dengan mutafaihikun? Qala, Rasulullah katakan, al mutakabbirun, mereka yang takabur, sombong. Ya, orang yang sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalul baqirah bilisaniha. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang memfasih-fasihkan dirinya, yang membulak-balikkan, menggerak-gerakkan lisannya sebagaimana sapi yang menggerak-gerakkan lisannya ketika dia sedang memamah biak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yaqul Ghazali fil Ihya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, at-taqa'ur fil kalami bitassadduqi wa taqallufi syaj'i wal fasahati wat tasni'i fihi bitashbibati wal muqaddimati wa ma jara bihi 'adatul mutafasihin al mudda'in al khuttabah. Sesungguhnya at-taqarru, yaitu orang yang berlebihan dalam bicara, yaitu mereka yang memfasih-fasihkan bahasa, yang membuat persajakan ketika dia berbicara, dan atau berupaya untuk membuat bahasa-bahasa puitis dalam setiap pembicaraannya, atau yang biasa terjadi pada para khutbah, pada orang-orang yang disebut dengan orator, ya. Wa kullu dzalika minat tasanni'il madhmum, semua itu merupakan perbuatan yang dicela oleh syariat. Minat taklifil mamqut, dan membebani diri dengan hal-hal yang dicela ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'da an saqa akhbaran
Anin Nabi SAW. Lantas setelah beliau menceritakan tentang berita dari Nabi SAW, qala, beliau mengatakan, bal yambaghi ayaktasira. Bal yambaghi, kemudian setelah menyebutkan hadis Rasulullah tadi, Imam Al-Ghazali menyebutkan bal yambaghi ayaktasira fi kulli syai'in ala maqsudihi. Hendaklah masing-masing orang itu sesuaikan ucapannya dengan maksud dan tujuan intinya. Wal maksudul kalam at-tafhimu. Yang dimaksud dengan berbicara adalah agar orang paham. Mengapa dikatakan adanya komunikasi antara si A dan si B? Karena antara si A dengan si B bisa memahami. A bisa memahami ucapan si B, B bisa memahami ucapan si A. Maka terjadilah namanya proses komunikasi. Demikian ikhwah. Tapi kalau seandainya si A berbicara tak difahami oleh si B berbicara tak difahami oleh si A, tidak akan ada terjadi komunikasi, tidak akan bisa muncul bersepemahaman. Kenapa? Karena yang satu tak faham dengan yang lain. Demikian ikhwah. Jadi dengan kita bicara, tujuan inti bicara adalah kita ingin mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, apa yang terkandung dalam hati kita, ya, keinginan kita kepada orang lain. Nah, bisa dia fahami. Ketika dia bisa pahami apa yang kita maksud, ketika dia memahami apa yang kita inginkan, maka itulah disebut dengan terjadi komunikasi. Itulah fungsi daripada berbicara. Demikian ikhwah. Al-maqsudul bil kalam at-tafhim li gharadin wa ma wara'a dzalika. Yang dimaksud dengan berbicara yaitu memberikan pemahaman untuk satu tujuan. Wa ma wara'a dzalika minat tashannu'il madhmum. Adapun selain itu memfasih-fasihkan bahasa, mensajak-sajakkan setiap kata, madhmumun, itu semua tercela. Wala yadkhulu fi hadhi tahsin al-alfadhil khitabah wa tadhkir min ghairi ifratin wa ighrab. Dan tentunya tidak termasuk tercela kalau seseorang ketika berkhutbah dia gunakan lafaz-lafaz yang baik, ya, untuk peringatan, ya, tidak terlalu min ghairi ifrat, tidak terlalu, juga ighrab, tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang asing yang tidak difahami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, kalau kita berhadapan dengan murid, kemudian kita fasih-fasihkan bahasa kita, murid bisa bingung. Ya. Makanya kita berbicaralah sesuai dengan akal mereka. Hadisun nas qadra uqulihim. Bicaralah kalian sesuai dengan akal mereka. Karena memang berbicara itu tujuan asalnya adalah agar kita bisa difahami oleh orang lain. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan tidak perlu juga kita buat puisi-puisi untuk mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain, sementara ini merupakan sebuah pelajaran. Beda halnya ketika kita sedang memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Kita sedang bicara masalah puisi, misalnya kita sedang bicara masalah puisi percintaan, misalnya kita sedang bicara persajakan Melayu misalnya, silakan. Tapi ketika kita sedang berbicara, kita sedang menyajikan pelajaran, kita sedang menjelaskan pelajaran, itu kalau dipakai-pakai dengan cara-cara seperti ini, itu akan menimbulkan kesulitan bagi murid untuk mencernanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kata beliau, kalau kita gunakan lafaz yang bagus tapi tidak keterlaluan, ya, menggunakan lafaz yang terlalu tinggi bahasanya sehingga nggak difahami, tentu ini juga termasuk madhmum. Qultu, aku katakan, kata penulis, hadza idza kana al-mutakallim mimman yuhsinu at-tahadduts bil arabiyyah. Ini apabila memang seorang yang berbicara tadi orang yang mahir dalam bahasa Arab. Walakin balaina biqaumin farratu fi lughatihim. Kan tapi sekarang ini kita lihat kita sedang dicoba dengan suatu kaum yang mereka tak peduli dengan bahasa mereka sendiri.
mereka anggap remeh bahasa mereka sendiri. Fa adkhalu 'alaiha ma laisa fiha, sehingga dalam bahasa mereka masuk ke bahasa mereka kata-kata yang bukan dari bahasa mereka sendiri. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka dengan okay, yes, wa nahwu dzalik. Memang okay dan yes itu kan bukan bahasa Arab, ya. Okay dan yes itu bukan bahasa Arab, itu merupakan bahasa Inggris yang masuk ke dalam bahasa Arab. Di Indonesia sendiri orang sudah terbiasa juga menggunakan dengan kalimat yes, menggunakan okay, ya. Demikian. Fala lughatuhum nasaruh, mereka tidak membantu bahasa mereka, wala lughata aduihim dafa'u, dan juga tidak juga bahasa musuh mereka yang mereka tentang. Demikian ikhwan. Namun kalau menggunakan mengimpor bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa kita misalnya, pada dasarnya nggak apa-apa selama mereka bisa paham dengan mudah, ya, paham dengan mudah. Seperti misalnya kalau saya bicara kepada masyarakat dan saya banyak menggunakan istilah-istilah Arab, misalnya saya katakan misalnya kaum muslimin kita harus banyak-banyak mengucapkan tahlil. Orang nggak tahu apa itu tahlil, ya, orang nggak tahu apa itu tahlil misalnya. Dan apabila ada musibah kita harus menyebutkan istirja, orang nggak tahu apa istirja, ucapan apa. Demikian ikhwah, ya. Karena hadis Rasulullah SAW itu ada yang marfu. Jika hadis ini marfu kita harus amalkan. Karena hadis yang marfu, ya, misalnya begitu ikhwah, gunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam nahwu, menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam mustalah hadis, menggunakan bahasa-bahasa kata-kata yang digunakan, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang ushul fikih. Ini semua ikhwah harus difahami. Kalau mereka nggak paham, silahkan Anda sebutkan istilahnya dan jelaskan istilah itu. Demikian ikhwah. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan sebuah ayat yang merupakan perintah, maka kita katakan para ibu sekalian, bapak sekalian, bahwasanya al-amru, apabila kita lihat ada perintah dalam ayat, maka al-amru yaqtadil wujub. Kita jelaskan apa yang dimaksudkan al-amru yaqtadil wujub tersebut. Demikian. Ketika kita bicara masalah hadis misalnya, kita katakan terkadang hadis tersebut ada yang marfu, terkadang ada yang mauquf, terkadang ada yang maqtu misalnya. Ya, kita harus jelaskan itu semua. Ya, harus jelaskan itu semua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, agar mereka memahami. Jadi intinya enggak apa-apa sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa-bahasa asing, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Arab, ya, ke dalam bahasa kita. Yang terpenting mereka paham. Nah, terkadang sekarang kan lagi heboh dengan misalnya bahasa Inggris, bahasa Jakarta Selatan katanya gitu kan. Kalau bahasa ini kita gunakan di Medan, apakah mereka paham? Mungkin orang Jakarta Selatan saja yang paham. Atau misal dari Solo sana, dari Jogja sana datang ke Medan memberikan ceramahnya, dia gunakan banyak bahasa istilah Jawa. Orang Medan nggak paham apa itu makna daripada bahasa tersebut. Orang Medan pergi ke Jawa sana memberikan kajian-kajiannya ataupun memberikan pelajarannya menggunakan bahasa Medan. Demikian ikhwah. Ya, ada istilah-istilah Medan nggak pernah mereka dengar, seperti kata-kata lasa, limpul misalnya, limpul itu singkat 50. Demikian ikhwah. Merajuk misalnya itu kan bahasa Medan nggak difahami oleh orang yang di Jawa. Merajuk itu mereka fahamnya mutung. Demikian. Lasa artinya aktif sana kemari anak-anak. Demikian. Limpul itu 50. Yang bahasa Medan seperti ini jangan digunakan di sana. Kenapa? Mereka akan kesulitan untuk memahami bahasa kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau kita gunakan, cepat gunakan, silakan jelaskan. Demikian. Itulah kondisi kelas kita. Itu kontak, itu yang disebut dengan kontak sama, kontak pendengaran, kontak penglihatan. Kita harus berupaya membuat mereka agar faham dengan apa yang kita ucapkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya terjadinya kontak pendengaran dan kontak penglihatan, ya, itu sangat penting sekali. Yang dalam sistem pengajaran yang tadi kita katakan
kita telah bahas bahwasanya satu hal yang penting yaitu ketika kita menjelaskan satu pelajaran, maka janganlah kita mengucapkan kalimat per kalimat dengan cepat karena akan membingungkan para murid. Apalagi mereka yang ingin mencatat, akan membingungkan mereka. Haruslah satu kalimat per kalimat sehingga bisa dipahami dengan benar. Yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan bahasa, memfasih-fasihkan bahasa, mensajak-sajakkan bahasa sehingga saking indahnya sajaknya kita nggak tahu apa yang dia maksud. Demikian. Atau menggunakan bahasa-bahasa asing. Ya, di Indonesia disebutkan bahasa-bahasa ilmiah, bicara di hadapan orang ramai, orang umum, tapi bahasanya bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang banyak sisinya. Bahasa-bahasa Inggris yang sudah diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Orang nggak paham. Demikian ikhwah. Sementara bicara itu tujuannya agar orang lain paham. Ya, demikian ikhwah. Berbahasalah dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang lain. Apalagi kita itu sedang menjelaskan hukum atau menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakin lebih penting bagaimana caranya, bagaimana seoptimal mungkin kita bisa menjelaskan dengan mudah, dengan cara yang termudah untuk bisa dipahami. Semakin mudah difahami, semakin bagus kita memberikan pelajaran. Ya, semakin cepat mereka memahami ucapan kita, maka itu akan semakin bagus tanpa perlu diulang-ulang. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum yang kedua, yang B, ya. Yang ke B, tidak memfasih-fasihkan bahasa, apalagi mensajak-sajakkannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah akan kita lanjutkan di poin C, ya. Di poin C. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sya'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.